Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ulil Abror. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya selama 1 bulan di PT Hakindo Sukses Bekasi dengan judul pengelolaan kas kecil menggunakan metode dana berubah pada PT Hakindo Sukses Bekasi. Kemudian latar belakang dari KP ini yaitu pada era informasi. Saat ini perusahaan jasa konstruksi juga menyadari pentingnya peran teknologi informasi dalam menunjang proses bisnis konstruksi untuk menunjukkan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi baik teknis maupun administrasi, sehingga akan memberikan informasi yang akan berguna bagi para konsumen dan calon konsumen yang akan menggunakan jasa konstruksi. Selain itu, untuk menunjang kelancaran bisnisnya, pengelolaan keuangan harus dikerjakan sesuai dengan standar yang telah diterapkan oleh perusahaan dan standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan informasi. Kemudian lanjut latar belakangnya yaitu kas termasuk ke dalam kelompok aset yang paling liquid, yang artinya dapat digunakan untuk membayar kewajiban lancar perusahaan yang harus segera diselesaikan. Untuk operasional perusahaan yang sifatnya pengeluaran rutin dengan nilai yang kecil, biasanya dibentuk kas kecil atau petty cash. Pengelolaan dana kas kecil sangat penting dalam menunjang kelancaran aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. Agar tidak menghambat pekerjaan, pencatatan kas kecil harus disertai dengan bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah adanya penyelewengan dana. Hasil praktek kerja lapangan yang telah penulis lakukan di PT Hakindo Sukses ini, bahwa pencatatan kas kecil saat ini masih menggunakan Microsoft Excel. Maka berdasarkan itu, penulis mendesain aplikasi rancangan pencatatan kas kecil dengan tujuan mempercepat pekerjaan dan data-data transaksi tersimpan di database sehingga meminimalisir kehilangan data-data transaksi. Terus lanjut, untuk gambaran perusahaan, PT Hakindo Sukses adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang jasa konstruksi dengan sub bidang cut and fill engineering, equipment, general trades, and transportation. PT Hakindo Sukses didirikan pada tahun 2008 dan dikukuhkan dengan akte pendirian notaris Irsyanti Rahmat SH nomor 3 tanggal 25 Februari 2008. Sejak berdiri hingga saat ini, PT Hakindo Sukses telah banyak menyelesaikan proyek-proyek skala kecil dan menengah dan besar. Beberapa pekerjaan yang pernah dikerjakan antara lain fill rest area kilometer 39 tol Jakarta Cikampek, fill perumahan Grand Penduren Residence Bekasi, pengerjaan jalan di daerah Patok Besi, cut and fill proyek PT Asahimas FG. Salah satu rekan kerja yang pernah bekerja sama dengan PT Hakindo Sukses adalah PT Adikarya. Selain pekerjaan proyek, PT Hakindo Sukses juga menyediakan jasa penyewaan alat berat dan armada dump truck. Kemudian tinjauan pustaka, pengertian manajemen keuangan. Secara umum, manajemen keuangan adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dan penyimpanan dana. Selain itu juga menyangkut perencanaan dana dan pengendalian aset. Pengelolaan keuangan dengan benar harus terencana agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Kemudian fungsi manajemen keuangan. Ada beberapa fungsi manajemen keuangan yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu seperti 1. Perencanaan, 2. Alokasi keuangan, 3. Kontrol keuangan, 4. Audit, 5. Laporan. Kemudian tujuan dari manajemen keuangan yaitu untuk 1. Optimalisasi keuangan, memantau arus kas, memaksimalkan laba, menyiapkan modal yang seimbang, mengurangi resiko, dan memastikan perusahaan tetap survive. Kemudian lanjut pengertian pengelolaan kas kecil. Pengelolaan kas dalam suatu perusahaan harus dilakukan sesuai dengan
prosedur sistem akuntansi, yang artinya pencatatan transaksi dilengkapi dengan bukti-bukti baik kas masuk maupun kas keluar, karena kas termasuk aktiva lancar yang paling rentan untuk diselewengkan. Kas adalah alat pembayaran yang dapat digunakan dengan cara seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Berikut pengertian kas menurut Munawir. Adalah kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang di dalam perusahaan beserta pos-pos lainnya yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kemudian senada pengertian kas yang dikemukakan oleh Supriyati dalam menyatakan bahwa kas adalah uang yang disimpan di perusahaan atau bank yang setiap saat bisa diuangkan tanpa mengurangi nilainya. Kemudian lanjut, pengertian kas kecil. Setiap perusahaan memiliki dana kas kecil yang digunakan untuk membiayai rutin operasional perusahaan. Perusahaan harus menunjukkan dan menetapkan staf yang mampu mengelola kas kecil untuk membiayai seluruh pengeluaran yang bersifat kecil atau rutin. Pengertian kas kecil menurut Ardios dalam menyatakan bahwa kas kecil atau petty cash adalah sejumlah uang tunai atau kas yang disediakan untuk melayani pembayaran keperluan perusahaan yang rutin dan meliputi jumlah yang relatif kecil. Sedangkan pengertian kas kecil menurut Ephraim menyatakan bahwa kas kecil merupakan dana yang dibentuk untuk membiayai transaksi rutin perusahaan yang relatif kecil. Rekening ini juga dibentuk untuk menampung pengisian pengeluaran dan pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian, pengertian prosedur pengelolaan dana kas kecil. Menurut Samrin, dalam jurnal mencatatkan bahwa prosedur pengelolaan dana kas kecil terdiri dari 1. Pembentukan kas kecil harus ditetapkan berdasarkan estimasi kebutuhan dana dalam periode waktu tertentu. Misalnya seminggu. Pembentukan dana kas kecil dapat ditetapkan dengan alternatif membentuk dana tetap. Dalam sistem ini, plafon dana kas kecil tidak berubah pada setiap kali pengisian. Sistem lain adalah sistem dana berfluktuasi. Dalam sistem ini, pengisian dana kas kecil dapat dilakukan dengan jumlah yang mengubah plafon dana kas kecil. Yang kedua yaitu pemakaian dana kas kecil. Sesuai dengan namanya, dana kas kecil digunakan untuk memenuhi pembelanjaan dalam jumlah yang relatif kecil. Misalnya, seperti untuk memenuhi pembayaran biaya-biaya kebutuhan kantor atau kebutuhan pabrik sehari-hari seperti makan siang tamu kantor, pengiriman surat, pembelian air minum, pembayaran telepon, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil dapat dilakukan sesuai dengan periode yang telah ditetapkan oleh perusahaannya. Misalnya sekali dalam seminggu. Pada saat pengisian kembali, kasir kas kecil menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kas. Kemudian lanjut tugas-tugas yang dilakukan oleh saya selama KP di PT Hakindo Sukses. Yaitu dalam pelaksanaan kerja praktek, saya ditempatkan di bagian keuangan. Saya bertugas untuk membuat laporan keuangan laba rugi. Adapun bidang pekerjaan yang saya lakukan selama melaksanakan kerja praktek yaitu mengumpulkan data-data dan merekap data, memvalidasi data sesuai dengan voucher bank, membuat jurnal, dan mengelompokkan kode akun bank dan cek data. Kemudian lanjut untuk permasalahan yang ada di PT Hakindo Sukses menurut saya yaitu berdasarkan hasil pengamatan dan analisa maka saya dapat mengemukakan beberapa masalah yang terjadi pada sistem pengelolaan dana kas kecil pada PT Hakindo Sukses. Yang pertama yaitu perhitungan transaksi dana kas kecil. Format data kurang efisien karena masih menggunakan Microsoft Excel. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan dokumen yang kurang memadai, terutama format dokumen dengan penggunaan rangkap dan pengarsipan dokumen sehingga kesulitan mencari data saat dibutuhkan. Kemudian solusi dari permasalahan tersebut menurut saya yaitu
Solusi yang dihasilkan dari kegiatan kerja praktek pada PT Hakindo Sukses yaitu sebuah desain aplikasi kas kecil yang nantinya aplikasi ini akan memudahkan karyawan khususnya bagian admin dalam menginput data pengelolaan kas kecil. Yang pertama, desain aplikasi kas kecil. Gambar ini menampilkan halaman awal aplikasi sebelum kita login. Kemudian desain login. Pada desain ini, user melakukan login sebagai admin untuk menginput transaksi. Kemudian desain ketiga yaitu desain home. Pada desain ini, user dapat mengetahui berapa banyak jumlah pengeluaran, pemasukan, dan sisa saldo yang sudah diinput. Kemudian yang keempat yaitu desain transaksi. Pada desain ini, user menginput transaksi pengeluaran dan pemasukan kas kecil. Kemudian yang kelima yaitu desain rekapitulasi. Pada desain ini, user untuk merekap semua transaksi yang sudah diinput. Kemudian selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.